memiliki beberapa teman akhwat dalam berhijrah. Namun akhir-akhir ini ana merasa teman-teman ana pun seperti pelan-pelan menjauh dalam belajar agama. Akhir-akhir ini teman ana biasanya tidak memposting foto, tiba-tiba sering memposting foto wajah. Memang teman ana ini sangat cantik saat ana merasa sedih melihat teman ana ini diperlakukan seperti ini. Ingin menasehati, tapi ana belum paham betul bagaimana adabnya. Namun akhirnya ana memposting potongan video kajian salah satu ustadz salaf di story ana mengenai yang memang keras dan belak-belakan. Dan juga kami yang seumuran takut kalau menasehati ditafsir menggurui serta kurangnya ilmu dan adab anak. Jazakumullah Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Perjalanan menuju surga itu perlu perjuangan. Falak tahamal aqab. Untuk masuk surga itu harus melewati jalan yang terjal, penuh pendakian. Makanya cerita seorang sahabat dia mengatakan dulu kita ini di jahiliyah. Kalau kita waktu itu mati, kita masuk neraka sudah. Kemudian alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita. Sehingga kita berada di masa-masa yang penuh dengan ketaatan. Kalau kita mati waktu itu, ya Allah kita berharap masuk surga. Tapi kita nggak mati pada waktu itu, kehidupan kita berlanjut. Di masa yang penuh dengan fitnah. Yang kita nggak tahu kira-kira matinya seperti apa. Rasulullah SAW menyebutkan, Inna rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada orang yang beramal dengan amalan penghuni surga. Fima yabdul linnas. Sesuai dengan pandangan manusia. Ini orang Masya Allah ahlil jannah nih orang kalau ngelihat amalannya. Tapi sebelum mati, dia beramal dengan amalan penghuni neraka lalu masuk neraka. Makanya Rasul SAW menyuruh kita untuk banyak-banyak berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Doa. Jangan pernah menyandarkan kepada diri sendiri. Kita tanpa bantuan Allah, kita nggak akan jadi orang baik. Tadi kita lihat kawan-kawan kita, mungkin dulu pakai jilbab. Tahu-tahu jilbabnya mulai dilepas, jilbabnya mulai berubah. Yang dulu jilbab syar'i sekarang udah nggak syar'i lagi. Yang kadang-kala udah benar-benar meninggalkan agama ini. Ini menunjukkan kita harus berhati-hati. Bagaimana kita kalau punya kawan seperti itu? Ya kita kasih nasihat. Namun sekali lagi kalau bicara nasihat kadang-kala dia nih umpamanya kenapa dia mulai posting foto dia lagi ya. Dia mencari eksistensi dirinya. Dia mungkin ingin dipuji. Dia ingin dapat like yang banyak dari orang. Mungkin ada dunia yang sedang dia cari. Anak kadang-kala baca berita-berita. Kenapa perempuan-perempuan itu memposting foto-foto dia yang kurang sopan. Cari followers. Cari follower. Itu yang dicari. Berarti kan masalahnya imannya lemah. Kalau sekedar bicara nutup. Ada perempuan yang nutup pakaiannya karena ada orang aja. Nanti setelah itu entah dia apa yang dia kerjakan. Maka tugas kita memberikan nasihat kepada saudara kita masalah keimanannya. Ajak dia mengingat Allah lagi. Mungkin dengan tulisan kita kalau mau kirim video. Mungkin bukan video tentang memposting foto tadi. Tapi video bagaimana kembali kepada Allah. Iman itu naik turun. Diingatkan dengan hal ini. Karena sebenarnya dia tahu hukumnya. Tapi namanya orang sedang lemah imannya.
yang haram pun dia kerjain. Ada orang tahu sama hukum. Na'udzubillah, ada orang yang mungkin dia minum khamr. Dikatakan, haram. Oh iya sudah tahu hukumnya. Cuma ya. Berarti kita nggak bicara hukum sama dia. Kita bicara penyebab dia minum khamr itu apa? Lemahnya iman. Kalau bicara hukum dia udah tahu. Maka mungkin tadi kita ngasih nasihatnya bukan masalah berkaitan dengan hukum itu kalau dia udah tahu hukumnya. Tapi bagaimana dia menerima hukum ini dengan memperbaiki wadah. Apa wadahnya? Hati dia. Yang kata Nabi SAW, kalau benar semuanya jadi benar. Tapi kalau itu rusak, semuanya jadi rusak. Kemudian kalau tadi kita ini memang belum berilmu, kita bisa men-share. Alhamdulillah. Kalau kita nggak bisa men-share atau kita minta dibikinkan video sama siapa, lalu kita kirimkan ke fulan. Kemudian tolong orang-orang seperti itu jangan dijauhin. Kalau dijauhin semakin jauh, tapi dirangkul. Mungkin dia sudah hijrah tapi ternyata kawan-kawan gak perhatian sama dia. Nabi SAW itu perhatian sama orang-orang yang baru hijrah. Maka tolong kita juga perhatian sama mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab.